Halo teman-teman, kembali lagi dengan host kesayangan kalian, Ya, kali ini saya akan menceritakan alur kelanjutan dari GTO yang kemarin ya. Series ini terbagi menjadi 8 episode, maka Mimin ringkas menjadi 3 part, dan ini part keduanya. Bagi kalian yang belum nonton part satunya, bisa nonton dulu ya, cek di description. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Dan tanpa berlama-lama, kita putar intronya. Di awal scene diperlihatkan Eikichi dan Ryuji sedang santai ngopi di kafe. Lalu datang Makoto yang membawa foto cewek-cewek cantik, adik tingkat mereka. Beberapa saat kemudian, di tempat yang sama diperlihatkan seorang pria yang mau memutuskan pacarnya. Namun si wanita memohon-mohon untuk tak diputus. Wes, lekas wes. Muncul karakter fuckboy baru. Bahkan ia menyuruh si wanita membayar bill dan pergi dengan cewek baru. Bangke cok. Wes mutus kon bayari pula. Fuck lah. Oke, lanjut. Eikichi dan Ryuji heran mengapa pria itu bisa sepopuler itu. Keesokan harinya, ada murid pindahan yang ternyata pria kemarin. Ia bernama Abe Hiroshi. Lalu dengan songong ia meminta tempat duduk Ryuji. Karena kesal, Ryuji tampak ingin gelut, namun dihentikan oleh Eikichi karena Ayumi yang juga terlihat melotot. Akhirnya Ryuji pun mengalah. Lemah cok. Saat istirahat, terlihat Abe yang merayu cewek-cewek jelas. Ryuji yang kesal bergumam pada Eikichi, ayo kita beri pelajaran dia. Eikichi. Tanpa pikir panjang, Eikichi nendangin kursi tuh, kayak akan ngajakin gelut. Namun tanpa disangka, ia malah ingin berteman. Woi, apa-apaan woi. Lalu setelah itu, mereka ngudut di atap sekolah. Kala itu, Abe menanyakan apa mau mereka. Di sana, ia dengan songong mengatakan kalau selama ini ia sudah menggait 158 cewek. Anjing lah. Ryuji yang kesal mau mengajaknya gelut lagi. Namun dengan sedikit perkataan dari Eikichi, mereka tak jadi gelut. Dan Abe yang songong akan mengajarinya menggait cewek. Wes, angel wes. Malah mereka jadi bersahabat. Wah, bilang aja lu ngenes cocok. Lalu Shin berpindah ke sebuah kolam renang, yang mana banyak cewek-cewek cantik di sana. Abe mengajarkan 3 syarat menjadi populer. Nah, ini klean hehe. Yang Jonas dengerin cok. Yang pertama, bikin cewek terpesona. Kedua, rayuan maut. Haha, siap komandan. Oke, lanjut. Beberapa saat kemudian terlihat 4 cewek seksi. Mereka bergumam, kalau walaupun Abe populer, mana mungkin bisa menggait 4 cewek sekaligus. Namun tanpa diduga, Abe berhasil menggait 4-empatnya cok. Gila, fuckboy tingkat nasional ini mah. Setelah itu, mereka didatangi Kamata dan Sejima, yang juga Jonas. Parah. Awalnya mereka seperti terlihat akan gelut, namun kini mereka bersahabat. Setelah itu, Eikichi menyuruh Sejima untuk mencoba menggait cewek. Namun dengan tampang premannya, bukannya suka malah cewek-cewek pada lari. Goblok. Lalu setelah itu, giliran Eikichi. Ia mencoba menggait 2 cewek. Tanpa diduga ia berhasil. Gak sia-sia kursusmu cocok. Shin berpindah saat Ryuji dan Eikichi sebat di tepi jalan. Beberapa saat kemudian terlihat Abe yang sedang bekerja melempar koran. Dan syarat ketiganya ialah uang. Untuk menjadi populer adalah uang. Keren. Lulur rungokno, makanya kerja bro, beroleh bojo ayu. Haha. Lalu Shin berpindah saat Ryuji di sebuah bengkel. Ia meminta bantuan temannya untuk mengajarinya usaha membengkel, karena ia teringat kata-kata Abe. Sementara itu, di sebuah tempat biliar, diperlihatkan sekumpulan preman yang didatangi oleh kelompok preman lainnya. Mereka diajar habis-habisan, walau sudah bicara kalau mereka teman Sejima dan Kamata. Di sisi lain, Ryuji dan Ayumi sedang asik motoran. Kala itu, Ryuji mengungkapkan kalau ia ingin serius dengan Ayumi.
dan ingin berhenti sekolah untuk bekerja. Lalu mereka berhenti di sebuah jembatan. Ayumi bercerita bahwa dulu ia juga berpacaran dengan pemotor seperti Ryuji, dan ia meninggal di tempat karena sebuah kecelakaan. Beberapa saat kemudian datang seorang dengan motor dan berkata pada Ryuji kalau ia ditipu wanita itu. Sontak Ryuji emosi, namun Ayumi akan ditabrak. Ryuji segera menyelamatkannya dan pemotor itu pun lari. Lalu scene berpindah pada Abe dan Kyo yang melihat preman yang sedang malak dan dihentikan oleh Abe. Dengan songong, si Abe berkata begini, "Aku jago gelut juga." Anjir, udah fuckboy jago gelut, bangke nih orang. Mereka pun gelut, namun preman itu curang. Cok, apa cok? Lanang gelut nggo cemprotan cok, lemah. Sementara itu, Sejima juga diserang kelompok itu. Kali ini mereka menemukan alat strum kejut. Bangke, curang anjing. Kamata dan Sejima yang tak terima mendatangi markas kelompok itu dan pergelutan pun terjadi. Namun Kamata tertusuk oleh si pemimpin preman itu. Lalu mereka meninggalkannya. Beberapa saat kemudian datang kelompok Onibaku. Ryuji berkata, "Siapa kau ini?" Lalu preman itu mengancam dan menyuruh mereka menanyakan pada Ayumi. Ternyata ia adalah pemotor waktu itu. Lalu setelah itu Kamata dibawa ke rumah sakit. Diperlihatkan cewek yang didekati Ekichi, yaitu Kaoru, juga datang. Dan ternyata juga ia adalah adik dari Kamata. Ayumi pun datang bersama polisi yang kelihatannya sudah mengenal Onibaku. Polisi itu menanyakan siapa pelakunya. Namun Onibaku dengan songong ingin menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Anjir, ngeri cok. Terjadi percekcokan di antara mereka. Tiba-tiba datang kepala geng tadi sambil membawa motor. Anjir, bawa motor ke rumah sakit cocok. Dengan cepat ia memukul salah satu polisi sampai terkapar. Lalu ia pun kabur. Ternyata Ayumi mengenalinya. Ia bernama Fumiya dan adik dari mantannya Ayumi dulu. Ia menganggap Ayumi berkhianat karena hanya Ayumi yang selamat, sedangkan kakaknya meninggal di kecelakaan tersebut. Saat santai di kafe, Onibaku dan para guru termasuk Ayumi didatangi oleh Makoto dan Abe yang menginformasikan kalau kelompok Fumiya menyerang teman-teman mereka. Tiba-tiba seorang wanita berteriak, dan ternyata itu adalah Kaoru. Bukannya dikejar preman, malah cuma ada serangga di rambutnya. Bangsat, kukira premannya datang anjir. Setelah itu, Ekichi dan Kaoru berbincang di pantai dan membicarakan tentang Ayumi dan Ryuji yang menjalani cinta terlarang antara guru dan murid. Dan ia juga mengatakan hubungan mereka juga terlarang. Ekichi yang bingung bertanya, "Kenapa hubungan kita terlarang?" Namun Kaoru langsung pergi tanpa menjawab. Dan saat di kelas, Kaoru diculik oleh kelompok Fumiya. Begitu juga Ayumi. Dengan amarah, Fumiya mengatakan kalau akan membunuh pacar mereka, yaitu Onibaku. Apa yang menang cocok? Musuh karakter utama, mana mungkin? Lalu saat di kelas, Onibaku dikirimkan tas dan syal para sandera. Dengan cepat mereka menyadari bahwa itu adalah gebetan mereka. Mereka pun berangkat berdua. Di jalan mereka dihadang puluhan anak buah Fumiya. Lalu mereka pun ditabrak dengan mobil. Tanpa diduga, Onibaku menghentikan mobil itu. Anjir cuk, ini cerita apa sih cuk? Kayak cerita superhero aja cuk. Ambolah. Lalu karena Fumiya kabur, Ryuji mengejarnya, dan Ekichi sendirian menahan mobil itu. Kayak cocok. Aksi kejar-kejaran motor pun terjadi dengan sangat sengit. Namun berakhir Ryuji jatuh ke jembatan. Namun tanpa diduga, ia bergelantungan di tepi jembatan sambil menahan motornya. Bangke, pas membola. Lalu mereka pun bertarung habis-habisan, dan akhirnya Fumiya yang kalah. Setelah itu, ia ingin bunuh diri karena mungkin merasa bersalah
Dan juga karena teringat kakaknya yang juga sangat mencintai Ayumi, seperti Ryuji. Untung saja dengan cepat, Ryuji menyelamatkan Fumiya. Lalu Shin berpindah ke tempat Ayumi dan Kaoru yang sedang diculik. Diperlihatkan di sana sudah ada polisi dan kelompok Fumiya pun ditangkap. Di sana, Ekichi ternyata mengungkapkan perasaannya pada Kaoru. Namun, Kaoru menolaknya dan pergi begitu saja. Aduh, tetep aja ngenes tuh. Udah capek-capek gelut, akhirnya ditolak. Lalu Ryuji pun juga mengungkapkan kalau ia ingin pergi jauh dari kota dengan Ayumi untuk memulai hidup baru. Karena ia menganggap di sini terlalu banyak kenangan menyakitkan Ayumi. Keesokan harinya, ia pun menunggu Ayumi di stasiun. Namun Ayumi tak kunjung datang. Sampai malam tiba, dan ia didatangi oleh Ekichi. Dan berkata pada Ekichi, "Sepertinya aku patah hati, Ekichi." Sambil menangis karena ditolak. Fuck man, dua menes. Keesokan harinya di atap sekolah, Ryuji menerima surat dari Ayumi. Yang isinya adalah permintaan maaf dari Ayumi karena tak bisa bersamanya. Semakin ngenes. Cewek emang sulit ditebak. Jomblo mana suaranya? Hihi. Setelah itu, Kamata memberikan sebuah pesan kepada Ekichi tentang Kaoru. Ekichi pun mendatangi Kaoru ke sekolahnya. Di sana diperlihatkan Kaoru yang sedang dimarahi guru karena memakai pakaian wanita. Karena sebenarnya Kaoru adalah laki-laki. Anjir, cowok ngenes. Sumpah lu ngenes, cowok. Udah ditolak, ternyata laki pula. Anjir. Di perbincangan mereka, Kaoru mengatakan kalau Ekichi lebih baik menjadi guru karena itu cocok untuknya. Dan film pun bersambung. Hehe. Oke guys, lanjut ke part berikutnya ya. Hanya di channel ini tentunya. Akhirnya saya pamit. Tetap jaga keselamatan dan jaga keamanan dimanapun kalian berada. And see you next time.